Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang sedang menyusun skripsi, menyusun tesis, menyusun disertasi? Bagaimana? Apa kenyut-kenyut kepalanya ya? Nah, ini tentunya ketika kita akan mengawali, misalnya kita akan membuat skripsi, dimulai dari nanti ada proses seminar proposal. Nah, berarti kan akan sempro ya, seminar proposal. Nah, mengawali, bagaimana cara mengawali saya membuat skripsi? Aduh, pusing saya, Bu. Nah, satu tentunya kalian harus punya bagaimana konsentrasinya, ya kan? Tentunya ada yang konsentrasi manajemen pemasaran, konsentrasinya manajemen keuangan, konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Nah, Anda akan bingung, aduh, ada lagi satu, manajemen bisnis misalnya. Nah, tentu kalian akan berpikir, kalau saya konsentrasinya manajemen sumber daya manusia, Bu, apa ya, Bu? Saya akan membuat skripsi apa? Judulnya apa? Kemudian tempatnya di mana? Nah, ini yang Anda harus mulai berpikir ya, menuju sempro, menuju seminar proposal, Anda mulai menggali diri. Pertama, Anda tetapkan dulu lokus penelitiannya di mana. Lokus penelitian apa, Bu? Lokus penelitian itu adalah tempatnya. Apakah tempatnya di tempat kerja Anda, misalnya bagi mahasiswa yang sudah bekerja, ya, atau mungkin tempatnya di lingkungan sekitar Anda, misalnya kecamatan, ya, kecamatan biasanya karyawan pegawainya berapa pegawai, ya, bisa 30 ke atas. Kalau kelurahan, Bu, waduh, kalau kelurahan sangat sedikit ya. Jadi kalau kelurahan seringnya paling 7, paling banyak paling 10 orang. Ya, jadi tidak bisa kita menetapkan lokus penelitiannya di kelurahan. Terus apa ya, Bu, kalau saya SDM? Ya, bisa kecamatan tadi. Ya, kalau Anda yang belum bekerja bisa mengambil lokus kecamatan. Terus apa lagi, Bu? Ya, banyak ya PT-PT perusahaan mungkin ya di dunia usaha misalnya dari saudara, dari teman ya itu bisa ya itu sebagai lokus penelitian. Jadi pertama kali kita akan meneliti adalah siapkan lokus penelitian kita di mana. Ya, nggak usah bingung-bingung, banyak gitu. Lokus penelitian ini tidak boleh bodong, ya, akal-akalan, tidak boleh. Karena apa? Lokus inilah yang nanti akan kita gali. Bagaimana kondisinya, fenomena yang terjadi di dalamnya. Kalau kita bodong, tempat penelitiannya bodong, bagaimana dengan yang lain? Ya, jadi harus dipikirkan lokus penelitiannya seperti apa. Kalau saya konsentrasinya pemasaran, Bu, lokus penelitian saya di mana? Lokus penelitian pemasaran untuk konsentrasi pemasaran luas ya, bisa menggunakan masyarakat ya, pengguna jasa tersebut. Misalnya Anda akan meneliti apa? Saya ingin meneliti misalnya PT KAI, bagaimana kepuasan pengguna kereta api. Nah, itu bisa. Siapa lokus penelitiannya? Lokus penelitiannya adalah masyarakat pengguna PT KAI. Kemudian apa lagi? Banyak. Kalau kita Telkom bisa ya, BUMN, PLN pun bisa ya. Asal tadi tidak bodong, tidak membohongi publik. Jadi jangan sampai, karena apa? Anda berurusan dengan pihak kedua. Ya, dalam hal ini misalnya saya ingin mengambil kepuasan pelanggan pengguna kereta api, pengguna busway. Berarti adalah perusahaan busway yang mengelola busway. Nah, ini Anda bisa menggunakan itu.
Jadi kalau kita bicara lokus penelitian bagi mahasiswa yang belum bekerja, banyak. Nah, Bu, kalau SDM kan terbatas, Bu. Kalau pemasaran tadi banyak. Kalau SDM, Bu, kalau SDM bisa tadi ya, selain kecamatan, kemudian misalnya di apa namanya PT tadi ya, networking Anda yang harus luas. Kemudian dinas-dinas kepemerintahan, kalau izin kan boleh ya. Ingat, ketika kita menggunakan lokus penelitiannya orang lain, pihak kedua harus ada izin. Ya, jangan sampai kita mengatakan bahwa hasilnya ternyata jelek kinerjanya. Tidak bisa kita menjas seperti itu. Ya, harus bisa melihat secara objektif, diteliti. Ya, Anda meneliti pihak kedua. Ya, yang Anda tiba-tiba datang meneliti tidak dengan dekade runutan sekian tahun. Itu. Keuangan lain dengan keuangan. Kalau keuangan kita bisa menggunakan data-data yang memang itu sifatnya perusahaan TBK terbuka. Ya, Anda bisa di BEJ terbuka. Siapapun bisa. Ketika perusahaan itu menyatakan TBK, maka bisa kita meneliti di situ. Ya, izinnya dengan siapa, Bu? Nggak usah pakai izin perusahaan itu karena sifatnya sudah TBK. Ya, jadi pakai data-data BEJ bisa, bursa efek ya, itu bisa. Nah, kalau misalnya mau menggunakan perusahaan yang non TBK, berarti Anda harus izin perusahaan itu. Dan jarang sekali perusahaan yang memberikan izin untuk data-data skripsi atau tesis atau disertasi, jarang ya. Nah, ini makanya Anda yang mengambil konsentrasi keuangan jangan bingung. Pakailah data-data yang sifatnya perusahaan terbuka, TBK ya. Itu. Jadi pertama kita pembelajaran adalah menetapkan lokus penelitian kita. Tempatnya seperti apa? Tempatnya di mana? Ya, harus sesuaikan dengan konsentrasi kita. Jangan tiba-tiba, Bu, saya pengen, Bu, rumah saya dekat kelurahan. Saya ingin kelurahan, di kelurahan tempatnya. It's okay. Kelurahan. Nah, kelurahan kalau SDM tadi, ya, berarti Anda kalau misalnya lokusnya kelurahan, Anda respondennya adalah pegawai kelurahan, tadi respondennya tidak mencukupi. Ya, jadi kalau respondennya berapa sih, Bu? Ya, minimal kan 30 ya. Kalau di dalam metodologi itu minimal 30. Banyak pakar penelitian begitu menyatakan itu. Karena kita menyatakan mau respondennya berapa, itu juga akan melihat analisisnya kita pakai apa. Metode analisis kualitatif atau kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti kan kita pakai statistik ya, bisa dipakai dengan SEM, AMOS, bisa menggunakan SPSS. Nah, misalnya SPSS ya tadi minimal 30. Nah, kalau misalnya mau kualitatif ya, untuk kualitatif saya akan memaparkan nanti di episode lain ya, karena ini menarik sekali. Jadi kita mengawalinya adalah tentukan lokus penelitian kita di mana. Lokus penelitian kita di mana, saya akan memaparkan satu, ini saya pembahasan di penelitian kuantitatif ya, yang nanti analisisnya tahap pertama ini adalah menggunakan SPSS. Statistical Package for Social Science. Anda bisa menggunakan SPSS versi manapun ya. Ya, ada yang 27, ada yang ini ya 30, terserah Anda mau menggunakan versi berapa. Yang 14 bisa versi 14 ya. Jadi semuanya bisa. Ingat, tentukan lokus penelitian Anda. Sesuaikan konsentrasi apa? SDM, pemasaran, keuangan. Lalu saya manajemen bisnis, Bu. Lokus penelitian saya apa? Kalau manajemen bisnis, ada dua kan? Ya, startup dari titik nol berupa perencanaan dan startup pengembangan.
Berarti kalau startup dari titik nol kan usahanya sendiri. Ya. Lokus penelitiannya adalah tempat usaha Anda. Ya. Kalau pengembangan, Bu, pengembangan juga tempatnya, lokusnya adalah usaha Anda. Nanti kita akan bahas di episode lain ya. Jadi ingat lokus penelitian sesuaikan dengan konsentrasinya. Dan tentunya ada beberapa pertimbangan. Ya. Jadi kuasai dulu, tetapkan dulu lokusnya. Ya, jangan pusing-pusing. Kalau sudah bekerja lebih enak. Oh, saya lokusnya ini. Tapi saya tidak mau di tempat kerja. Anda tempat kerjanya misalnya ada divisi-divisi. Anda di divisi produksi. Oh, saya mau ambil di divisi lain, di divisi pemasaran misalnya, atau di divisi pelayanan. Ya. Bagi yang perusahaannya besar, tentunya responden ataupun nantinya karyawannya kan banyak, gitu ya. Itu bisa menjadikan dalam penetapan lokus penelitian. Ya, Anda usah pusing-pusing, lokus penelitian Anda yang terdekat. Tidak usah jauh-jauh, karena Anda akan meneliti, akan kontinu berhubungan dengan perusahaan tersebut. Walaupun via WA bisa gitu ya, tapi kan akan berkelanjutan. Berbeda dengan yang konsentrasi pemasaran yang sifatnya konsentrasi keuangan, mohon maaf, yang sifatnya TBK, itu akan berbeda. Ya, tidak ada aspek komunikasi dengan perusahaan, dengan lokus penelitiannya. Tapi kalau SDM dan pemasaran bisa jadi, terutama konsentrasi SDM itu akan berinteraksi dengan lokus penelitiannya. Tapi kalau konsentrasinya pemasaran bisa jadi tidak ada interaksi karena misalnya menggunakan lokus penelitiannya adalah desa atau kampus ya. Jadi misalnya meneliti pengguna Oppo, pengguna Android Oppo di Universitas Ipija. Mahasiswa Universitas Ipija, mana yang pengguna Oppo? Nah, itu Anda teliti. Ya, jadi tidak akan intent dengan lokusnya. Ya, ini yang Anda harus pahami. Oke, itu saja. Kita akan ketemu di episode yang akan datang. Sampai bertemu kembali ya, tentunya dengan metode yang berbeda, dengan analisis-analisis yang berbeda. Semoga nanti skripsi Anda ya akan menjadi skripsi yang bagus, yang akurasi, dan tentunya adalah original. Karena bagaimanapun juga original harus kita pertahankan. Ya, jangan sampai kita mengambil karya orang lain tanpa tanggung jawab. Ya, jadi harus bertanggung jawab dengan karya kita. Ya, selamat mengerjakan dari bab per bab. Tentunya pertama mengawalinya adalah tentukan lokus penelitiannya. Mulai berpikir, waduh, lokus penelitian saya apa dengan konsentrasi seperti ini. Oke, sampai bertemu di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.